Selanjutnya persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang memiliki dua sifat yang berbeda. Contohnya di sini ada parental atau induknya, yaitu bulat kuning. Ini misalnya kita ambil buah mangga ya. Buah mangga yang memiliki fenotip bulat kuning disilangkan dengan buah mangga yang kisut hijau. Kisut itu keriput. Kemudian genotipnya yang bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar. Jadi B besar ini menunjukkan bulat dan K besar ini menunjukkan kuning. Kemudian disilangkan dengan kisut hijau, B kecil, K kecil. Ini artinya yang bulat kuning sifatnya lebih dominan dibandingkan dengan yang kisut hijau. Seperti biasa kita buat gametnya dulu ya, karena ini dua sifat yang berbeda di hibrid, jadi gamet yang dibuatnya pun tabelnya lebih banyak. Nah, seperti biasa ini jantan, ini jantan dan ini betina. Untuk membuat gametnya, untuk memisahkan gametnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan kalau yang di monohibrid tinggal dipisahkan hurufnya. Kalau yang ini harus disilangkan. Jadi bukan di sini bukan B, K, bukan seperti itu, tapi B besar digabungkan dengan K besar, B besar, K besar, ini disilangkan. Lalu ditulis di sini. Kemudian B yang ini disilangkan juga dengan yang K besar yang ini. Hasilnya ditulis di sini. Kemudian B yang kedua disilangkan dengan K yang pertama. Kemudian hasilnya ditulis di sini. Dan selanjutnya yang terakhir, B besar yang ini, B besar yang kedua disilangkan dengan K yang terakhir. Ya. Lalu tulis di sini. Ya. Yang ini pun sama. B kecil, K kecil sama. Seperti tadi. Jadi B yang pertama digabungkan dengan K kecil yang pertama. Kemudian B yang pertama dengan K yang kedua dan seterusnya. Setelah gametnya dipisah seperti ini, kemudian digabungkan sesuai dengan hukum Mendel yang kedua. Berarti hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya. Terus yang kedua, yang ini B besar, K besar juga ini disilangkan dengan B kecil, K kecil yang ini. Ya, dan terus seperti itu. Ini juga sama, B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Kemudian hasilnya ditulis di sini. B besar, K besar, B kecil, K kecil, hasilnya tulis di sini. Terus seperti itu sampai semuanya digabung-gabungkan. Akhirnya kita bisa tahu keturunan keturunan pertama atau filialnya atau F1, yaitu 16 B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu kita tinggal ekspresikan fenotipnya. Karena B besar ini kan dominan ya, B besar, B kecil B besarnya lebih dominan, berarti bulat, mengekspresikan bulat, dan K besar, K kecil berarti karena karena hijaunya ini resesif, berarti yang lebih dominan atau yang lebih kuat kuning, sehingga muncul warna kuning. Jadi hasilnya persilangan antara B besar, K besar dengan B kecil, K kecil menghasilkan filial pertama 16 bulat kuning. Selanjutnya kalau kita cari filial atau parental keduanya, kita tinggal menyilangkan induknya. Tadi kan induknya B besar. Tinggal menyilangkan filial pertama, filial 1 atau F1-nya. F1 di sini kan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kita silangkan lagi dengan sesamanya. Nah, ini disebut dengan P2. Gametnya sama seperti tadi. Ya,
B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil. Ditulis B kecil, K besar, B kecil, K besar. Nah, selanjutnya yang ini juga sama. Dipisahkan gametnya. Setelah dipisahkan, lalu digabungkan. B besar, B besar, K besar, K besar. Maka hasilnya tulis di sini. B besar, B besar, K besar, K kecil. Tulis hasilnya di sini. Terus seperti itu sampai semua gamet digabungkan. Berarti ini hasilnya ada 16 ya. 16 filial. Nah, kita tinggal ekspresikan fenotipnya. Kita baca satu persatu fenotipnya. B besar berarti kan itu bulat. K besar berarti kuning. Berarti B besar K besar menunjukkan warna kuning. Nah, kita tandain di sini. Berarti bulat kuning. Yang kedua, ini juga sama bulat. K besar K kecil berarti kuning ya. Berarti bulat kuning juga. B besar B kecil. Bulatnya lebih dominan. K besar berarti hasilnya juga kuning ya, bulat kuning. Kemudian B besar B kecil, K besar K kecil. Maka ini juga hasilnya sama, bulat kuning. B besar K besar K kecil sama. Yang ini juga sama. Oh, yang ini karena K-nya sama-sama resesif ya, berarti bulat hijau, bukan bulat kuning, tapi bulat hijau karena K-nya resesif. Terus yang ini B besar B kecil, K besar K kecil bulat kuning. B besar B kecil, K kecil K kecil. Berarti hasilnya bulat hijau karena K-nya dua-duanya resesif. Yang ini bulat kuning. Nah, yang ini B kecil K besar ya. B kecil itu kan berarti berbiji kisut ya, berbiji kisut. K-nya sama-sama dominan berarti kuning. Berarti B kecil K besar menunjukkan fenotip kisut kuning. Kemudian ini juga sama, kisut kuning. Yang ini bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan yang terakhir kisut hijau. Maka F2-nya kita hitung. Yang bulat kuning ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang bulat hijaunya ada 3, 1, 2, 3. Yang kisut kuningnya juga ada 3, 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 1 kisut hijau. Jadi, keturunan kedua atau filial keduanya dihasilkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Selanjutnya ada pewarisan kelainan atau gangguan. Jadi, pada pewarisan sifat tidak hanya sifat-sifat fenotip saja yang diwariskan. Misalnya rambut keriting, mata sipit, kulit sawo matang, dan yang lainnya. Tapi ada beberapa kelainan atau penyakit yang diturunkan. Salah satunya ada albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Jadi penderita albino biasanya dia memiliki kulit putih pucat, rambut pun warna putih, bulu mata putih, alis warna putih. Jadi karena dia tidak memiliki pigmen melanin. Nah, genotipnya kalau penderita albino genotipnya A kecil. Sedangkan yang orang normal, manusia normal, genotipnya A besar. Selanjutnya ada carrier. Carrier ini dia membawa gen albino tetapi tidak menderita albino ya. Nah, untuk carrier genotipnya A besar A kecil. Jadi kalau misalkan seseorang yang memiliki genotip albino A kecil berarti itu dia sudah pasti menderita albino. Harusnya kalau orang manusia normal itu A besar. Selanjutnya ada buta warna. Buta warna juga
merupakan salah satu kelainan pewarisan sifat atau genetika. Jadi buta warna ini diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna. Jadi kan kalau perempuan itu kromosom nomor 23-nya XX. Kalau kedua X-nya memiliki gen buta warna, maka perempuan tersebut akan menderita buta warna. Kalau pada laki-laki kan XY. Kalau misalkan X-nya memiliki gen buta warna yaitu CB, C kecil, B kecil, maka dia juga akan menderita buta warna. Selanjutnya ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadinya luka. Jadi pada penderita hemofilia ini darahnya terus-menerus mengalir ketika mengalami luka. Pada wanita, dia kromosom yang ke-23-nya memiliki ada gen H-nya. Ya, kalau yang normal itu kan XX, tapi penderita hemofilia XH dan X. Pada pria XHY. Maka wanita atau pria yang memiliki gen hemofilia di kromosom X atau kromosom nomor 23, maka dia akan mengalami hemofilia. Selanjutnya ada pemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi pemuliaan adalah suatu upaya pemeliharaan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman atau hewan yang lebih unggul. Contohnya di sini ada semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji merupakan salah satu produk atau hasil dari pemuliaan tumbuhan. Kemudian di sini juga ada ada tanaman padi. Terus juga ada golden rice, di mana golden rice ini merupakan beras yang memiliki kandungan karoten yang lebih banyak. Sedangkan ini juga ada ayam potong, di mana ayam potong ini dia memiliki keunggulan lebih cepat memproduksi telur dan memiliki daging yang besar. Jadi itulah manfaat dari belajar genetika atau pewarisan sifat, di mana kita manusia bisa membuat terobosan-terobosan baru seperti semangka tanpa biji, terus ayam potong yang lebih menguntungkan, padi yang memiliki kualitas bagus ya, dan beras yang memiliki kualitas yang baik bagi tubuh. Sampai di sini dulu materi mengenai pewarisan sifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.